your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Datangnya bangsa Barat. Setelah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1943, orang-orang Portugis melakukan pelayaran mencari dunia baru ke wilayah timur yang bertujuan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah pada saat itu. Lapor, Jenderal. Kami akan segera mendarat di kepulauan yang katanya sangat banyak sekali rempah-rempah. Apakah itu kepulauan Nusantara yang kaya akan sumber dayanya? Benar, Jenderal. Baiklah, kita harus segera mendarat ke pulau itu untuk menguasai semuanya. Siapkan semua barang yang ada di kapal dan turunkan. Siap, laksanakan. Kita harus segera mencari tempat untuk beristirahat. Iya, sebelum Jenderal memarahi kita. Setelah itu, bangsa Portugis melakukan kerjasama dengan daerah Maluku di bidang perdagangan terutama rempah-rempah. Tetapi lama-kelamaan bangsa Barat mulailah menunjukkan gelagatnya yang ingin memonopoli dan melanggar peraturan kerjasama yang telah disetujui. Lihatlah, Jenderal, di sana banyak masyarakat yang berjualan. Ayo kita. Para prajurit yang diutus pun langsung pergi ke pasar untuk melaksanakan perintahnya. Ajak mereka bekerja sama. Bagaimana ya cara masyarakat menjual rempah-rempahnya dengan harga yang murah? Siapkan pasukan untuk pergi ke pasar dan kita akan mengaconya. Baiklah. Mereka sangat kejam. Jika kita begini, maka pedagang kecil bisa apa? Jika kita terus ditindas, apakah kalian mau menerima kerugiannya? Tidak, Sultan. Kita harus menyingkirkan semuanya. Bagaimana jika kita melakukan perang? Bagus, dan anakku yang akan menjadi panglima saat perang. Apakah kau bersedia? Ya, aku bersedia, Ayah, jika itu mau. Dengan begitu terjadilah perang Ternate melawan bangsa Barat pada tahun 1567, di mana tiga kerajaan besar seperti Aceh dan Demak. Ternate membuat suatu tank persatuan melawan bangsa Barat yang bertahan hingga abad ke-15. Persatuan kerajaan ini berhasil membuat pasukan bangsa Barat melemah dan berkurang, yang akhirnya bangsa Barat meminta perdamaian kepada masyarakat. Pasukan kita sudah berkurang dan kita tidak kuat menghadapi serangan dari pasukan Sultan Khairun. Kita harus berdamai dengan mereka. Baik Tuan, kami akan mendatangi mereka dan bujuknya agar mereka mau. Mengapa kalian datang kembali? Apakah kau mau diserang lagi? Tunggu dulu. Kami kesini untuk mengajak kalian berdamai lagi. Apa berdamai? Tidak, kami tidak mau. Tunggu, biarlah mereka berdamai dengan kita. Tapi Ayah, kita sudah dibodohi oleh mereka. Tak apa, nak. Baiklah, terima kasih. Besok kalian bertemu Jenderal. Bodoh sekali kau datang ke sini sendiri. Apakah kau takut, Sultan? Kenapa harus takut? Kalian kan ingin berdamai dengan kami. Bodoh sekali. Jangan berpikiran bahwa kalian akan membunuhku. Tunggu saja, nak. Pasukan, bunuh dia. Ayah ini pergi ke markas tapi tidak memberitahuku. Aku khawatir dengan ayah. Ayo kita menjemputnya. Ayo. Ayah!
Jangan tinggalkan aku, ayah. Saat itu putra Sultan Koirun sudah diangkat menjadi Sultan Babullah. Aku tidak terima semua ini. Siapkan semua pasukan untuk membalasnya. Siap, Tuan. Wah, bisa kujadikan alasan untukku mendapat uang dari bangsa barat. Ku akan menemuinya. Jenderal, aku akan memberikan informasi penting untukmu, tapi berikanlah imbalan terlebih dahulu. Tidak mau, kau pasti berbohong. Baiklah, aku tidak akan memaksa bahwa Sultan Babullah akan merencanakan rencananya. Tunggu, aku akan memberimu uang. Ini kurang, Jenderal. Kau ini ingin memoroti kami ya? Baiklah, aku akan pergi. Tunggu, aku akan memberimu lagi. Ini sudah cukup. Jadi apa informasinya? Ku dengar-dengar mereka akan menyerang semua pasukanmu. Apakah cuma itu? Iya. Bodoh sekali. Rugi aku memberimu uang. Setelah kejadian tersebut, Sultan Babullah melancarkan serangannya ke bangsa barat dengan kekuatan yang lebih besar dan alat yang lebih militer, sehingga membuat bangsa barat terusir dari Pulau Maluku. Pada tanggal 30 Mei 1619, Jan Peter Keon berhasil menaklukkan Jayakarta dan bendera VOC pun berkibar di Jayakarta. Tahun 1596, bangsa Belanda pertama kali mendarat di wilayah Banten, Indonesia, di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman. Tujuan awal bangsa Belanda datang yakni untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah dengan harga murah. Namun, kedatangan Belanda ini tidak diterima oleh penduduk Banten, sehingga peristiwa berdarah terdengar sampai ke telinga Sultan Agung Tirtayasa, sehingga Kesultanan Banten menganggap serius masalah ini dengan menyusun strategi perang untuk melawan pasukan Belanda atau VOC. Langkah awal Sultan Agung untuk menyatukan Pulau Jawa adalah menaklukkan wilayah timur dengan penguasaan Sultan Agung. Di wilayah bagian timur dapat mencegah kekuasaan bangsa asing. Sultan Agung yang tidak bisa diterima dengan kehadiran VOC di Batavia langsung berencana untuk melakukan penyerangan terhadap VOC. Dan tidak bisa menguasai Banten. Mereka pun berkepala besar. Setelah itu kita menguasai semua wilayah Jawa. Jawa, selain apa kenal kuat? Jangan mengejarlah. Dan sudah menguasai Nusantara di bawah kita lupa. Waktu sekali mampu baik, terima kasih. Jenderal tersebut segera mencari kerajaan yang tangguh dan kuat. Setelah merasa menemukan kerajaan yang tangguh dan kuat, jenderal tersebut segera kembali ke istana dan mengatakan apa yang telah ia temukan kepada J.P. Toen. Siap Tuan, saya telah menemukan kerajaan yang cocok untuk Tuan. Tidak hanya itu, kerajaan ini adalah kerajaan terkuat di Pulau Jawa, yaitu kerajaan Mataram. Baik, Jenderal. Sekali lagi, terima kasih atas bantuannya. Siap Tuan, saya akan segera pergi ke kerajaan Mataram. Dan setelah ini saya akan mengajak raja untuk bekerjasama dengan kita. Siap, Jenderal. Jika sudah kembali, kabari saya. Semoga kamu membawa kabar baik. Baik Tuan. Tuan, ada utusan dari VOC untuk Sultan. Apa utusan dari VOC? Ada keperluan apa orang bodoh itu ke sini? Baiklah, undang mereka. Baik, Sultan. Kita akan membangun lumbung rempah-rempah di Karawang. Lokasinya sangat-sangat strategis untuk menyerang pasukan VOC. Tolong bawakan saya 1000 pasukan dan keluarganya yang ada di sana. Kemudian jangan lupa memberi pesan untuk saya tentang perkembangan di sana. Baik, Sultan. Tetapi jarak antara Mataram dengan Batavia sangatlah jauh. Sultan, itu juga banyak butuh tenaga.
Salam Tuan. Apa yang kamu dapatkan dari kerajaan Mataram dan apakah kita bisa segera menguasainya? Maaf, kerajaan Mataram menolak untuk bekerjasama dengan kita karena mereka sudah mengetahui siapa kita. Hah? Angkuh banget Mataram itu. Saya pastikan kerajaan Mataram akan saya kuasai. Salam Tuan Amangkurat. Di luar ada Tuan Tranujoyo yang ingin bertemu dengan Anda. Baik, suruh dia kemari dan antar mereka. Ya Tuan. Apa yang ada dibicarakan? Siapa mereka? Mereka adalah orang yang telah membantu kita untuk memperbesar Mataram dan mereka juga akan membantu kita untuk mengolah hasil bumi dan pemerintah. Apa maksud Anda? Apakah mereka salah satu anggota company? Iya, ia juga salah satu anggota company. Hah? Bagaimana bisa? Apakah Anda sudah gila? Apa maksudmu Tranajaya? Apa kau tahu Amangkurat dia sangat licik? Ya, saya tahu mereka dan mereka lebih baik daripada Anda dan mereka juga siap membantu kita. Ingat Amangkurat, saya akan melakukan penyerangan terhadap engkau untuk merebut kemenangan dari VOC. Saya tidak membiarkan kakimu menginjak di kerajaan Mataram, Tranajaya. Setuju dengan keputusan Amangkurat dan bahkan rakyat pun kurang puas dengan pemerintahan Amangkurat I. Setelah Amangkurat I wafat, pemerintahannya digantikan oleh Amangkurat II. Pada saat masa pemerintahan itu justru terjadi banyak kekalahan. Bahkan VOC berhasil menguasai setelah dari wilayah Mataram. Setelah Amangkurat II, maka berdasarkan perjanjian Giyanti 13 Februari 1755, yaitu Mataram dibagi menjadi dua. 1. Kesultanan Yogyakarta oleh Mangkubumi yang bergelar Hamengkubuwono I. 2. Daerah Kesultanan Surakarta oleh Suhunan Pakubuwono III. Setelah itu terjadinya pembagian wilayah lagi berdasarkan perjanjian Salatiga pada 17 Maret 1757. Tujuan pembagian itu adalah untuk meredakan amarah RM Said. Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, Mangkunegara oleh RM Said. Kesultanan Yogyakarta dibagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kerajaan Pakualaman oleh Pakualam. Pemerintah Belanda sedang mengalami krisis keuangan yang sangat parah yang disebabkan oleh banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk melawan pendudukan Prancis serta membayar hutang-hutang VOC. Dengan latar belakang kas negara yang kosong dan beban hutang yang menumpuk, lalu dikirimkanlah Van der Capellen. Van der Capellen hanya menjabat beberapa tahun, yaitu tahun 1816 sampai dengan 1826, dengan berbagai kebijakan yang ia buat untuk warga pribumi. Namun, kebijakan yang dibuat oleh Van der Capellen tidak dapat mengisi kekosongan yang menipis. Kemudian, Van der Capellen digantikan oleh De Gesingnis. Kau, De Gesingnis. Aku ingin kau lanjutkan pemerintahan ke jenderal yang terdahulu. Mohon hormat saya menerima perintah Anda. Akan saya gerakan usaha saya untuk mempertahankan kerajaan. Begitu yakinnya kau dengan usahamu itu, apa yang akan kau lakukan untuk membuktikannya? Tenang saja Tuhan, akan memantau segalanya mengenai keuangan Belanda. Selain itu, akan kutetapkan penanaman komoditi ekspor untuk memaksakan keuntungan yang kita dapat. Hal ini sudah kurancang sebagai baiknya Tuhan. Aku harap kau mendapatkan kebijakan yang lebih tepat untuk mengatasi segala masalah-masalah di kerajaan ini. Kerjakanlah tugasmu dan bawalah kabar baik untuk berpesta. Namun, tekad untuk mengusir penjajah semakin tumbuh dan berkembang di Nusantara. Kini semangat juang warga pribumi semakin lekat terlihat dalam kobaran amarahnya. Tak akan kubiarkan kaparan itu memasuki tanah air kita ini. Benar, tak ingin kami semua meladani kebijakan-kebijakan seperti itu. Mereka akan hanya menyiksa dan memperbudak kita. Ayo semua, jangan biarkan warga asing itu mengotori bumi pertiwi kita.
Ketika Belanda datang dan memasuki wilayah Nusantara, mereka disambut dengan segala perlawanan. Perang Saparua 1817. Perlawanan Sultan Palembang 1818 sampai 1838. Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Perang Buni 1824. Hutang yang belum lunas, tuntutan untuk membiayai perang semakin membuat Belanda terbebani. Alih-alih mengisi kekosongan kas kerajaan dan menayar semua hutang mereka, kini mereka semakin terpuruk dalam situasi tersebut. Usaha kedua jenderal itu tidak membawakan suatu titik terang untuk Belanda. Kemudian Pangeran William kembali melanjutkan tugas sebagai Jenderal Hindia Belanda. Aku tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Solusi apa yang kau punya? Bagaimana caranya agar keburukan ini tidak terus melanda kerajaan kita? Aku akan memaksa pribumi itu untuk bekerja, menggarap lahan yang tersedia. Selain itu juga, aku akan meminta pajak kepada mereka. Baiklah, akan kuterima usulanmu. Dan aku tunjuk kau sebagai gubernur jenderal. Urus semuanya, dan akan kukirim pengawal untuk membantumu. Baik, Tuan Paksanakan. Wahai malaikatku, aku akan memberi pekerjaan baru untuk kalian. Kalian hanya perlu menyiapkan lahan baru. Bagaimana kami melakukan semua itu? Apa yang harus kami lakukan dan apa imbalan kami? Benar, bagaimana kami melakukannya? Lahan pun kita tidak punya. Bagaimana cara kita bekerja? Apakah ini hanyalah untuk kesenangan kalian saja? Sedangkan kami hanya menerima omongan manis kalian. Apakah kalian saja yang mendapatkan keuntungan di sini, sedangkan kami sengsara hidup tanpa kebebasan? Diam kalian semua, dengarkan jenderal terlebih dahulu. Buatkan cerita. Berikut merupakan kebijakan sistem tanam paksa. Yang pertama, mewujudkan setiap desa menyisihkan sebagai tanah untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, dan gula. Hasil tanam akan dijual ke pemerintah kolonial dengan harga yang sudah ditentukan. Tanah yang digunakan untuk kepentingan sistem tanam paksa dibebaskan dari pajak yang ada dan tidak memiliki tanah pertanian. Dengan bekerja di tanah pertanian dan pabrik pengolahan hasil pertanian hasil pemerintah selama 66 hari dari tahun yang berjalan. Yang ketiga, waktu mengerjakan tanam paksa. Tanah pertanian yang diperlukan bagi sistem tanam paksa dan tidak boleh melebihi waktu tanah tidak boleh melebihi waktu tanam dan bulan yang keempat. Kerusakan atau kerugian akibat gagal panen yang bukan disebabkan kesalahan petani karena bencana alam atau serangga hama akan ditanggung pemerintah kolonial. Yang kelima, pengawas dalam program tanam paksa dan penataan sistem tanam paksa. Silahkan lakukan atau disampaikan kepada kepala desa. Pengawal jenderal PBB, ketentuan-ketentuan tersebut tampak terlalu memberatkan warga pribumi. Kebijakan itu adalah kebijakan sistem tanam paksa yang secara umum misalnya membutuhkan warga pribumi menyerahkan seperti tanahnya kepada
kepala Belanda untuk ditanam ekspor dan hasilnya diserahkan kepada Belanda. Setelah itu, pengawal segera menemui kepala desa untuk menyampaikan maksudnya. Ketentuan-ketentuan tersebut tampak terlalu memberatkan warga pribumi. Kebijakan kali ini masih memperhatikan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Kebijakan itu adalah kebijakan sistem tanam paksa yang secara umum isinya mewajibkan warga pribumi menyerahkan 1/5 tanahnya kepada Belanda untuk ditanami tanaman ekspor dan hasilnya diserahkan ke pihak Belanda. Setelah itu, pengawal segera menemui kepala desa untuk menyampaikan maksudnya. Ada apa kau kemari? Sehubung dengan sistem tanam paksa, pemerintah melibatkan Anda sebagai penghubung atasan dengan pejabat. Bagaimana caranya saya melakukan hal itu? Hanya melihat kinerja para petani dan mengawasinya. Apakah itu tidak membuat wargaku sengsara? Apa imbalannya? Allah, lakukan saja itu. Jangan mengelak. Jangan lupa untuk menagih pajak pribumi itu dan serahkan padaku. Lama-kelamaan, sistem tanam paksa tersebut tidak sesuai dengan peraturan. Hal ini membuat terjadinya korupsi pada pejabat. Tanam paksa membuat warga pribumi kembali pada kesengsaraan. Banyaknya pekerja sakit karena kerja rodi terus-menerus. Ayo kerja! Tidak kuat bekerja lagi, Pak. Tolong kami, ya Tuhan, beri kami kebebasan. Kami lapar. Sementara itu, Belanda sedang mengeruk keuntungan dan kekayaan. Hal itu membuat Belanda menjadi negara industri, juga mengakibatkan pro dan kontra atas pelaksanaan sistem tanam paksa. Kaum liberal pun menentang pelaksanaan tanam paksa, yaitu Douwes-Dekker. Saya akan membantu warga pribumi untuk bebas dari tanam paksa ini. Bagaimana caranya? Apakah kau hanya memberi janji-janji manis saja untuk menyengsarakan kami? Telah menerbitkan buku Max Havelaar yang mengkritik keras sistem tanam paksa. Dengan buku terbitan Douwes-Dekker, tanam paksa mulai dihapus dan mulai diterapkan sistem politik ekonomi liberal yang mengakibatkan pihak swasta. Pelaksanaan usaha swasta pun tetap membawa penderitaan. Pada zaman penjajahan Belanda terhadap sistem yang memaksa penduduk pribumi Indonesia untuk dibawa ke kondisi yang berat, sistem ini melibatkan pemungutan hasil panen tanpa bayaran sepeser pun. Kalian semua akan menjadi berlaku.
Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut terbongkar di Indonesia dan Sultan Syahrir pun mendengarnya. Polishing my nails, I'm stepping out, my dear, to breathe an atmosphere that simply reeks with class. Surrender of the Japanese. Believe me, ladies and gentlemen, it's a terrific sight as we stand here and see an ocean of people. The white hats of sailors standing out predominantly in the sea of heads that we can see both to our right and to our left. Ada apa pengusaha seperti ini? Karena Jepang telah tahu kekalahannya. Kumpulkan pemuda sekarang, kita ada rapat sore ini. Baik, siap. Hei kalian, Soekarno meminta untuk kita berkumpul. Ada apa, Bung? Cepat, nanti saya jelaskan. Tunggu sebentar, kita harus menurun kepala desa. Pak! Tolong panggil kepala desa. Siap. Lalu. Baiklah, semua sudah berkumpul, mari kita mulai rapat. Baiklah, saudara-saudara. Berkumpulnya kita di sini karena bangsa Jepang sudah mengakui kekalahannya. Karena itulah kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Bagaimana saudara-saudara? Setuju? Para pemuda yakin golongan tua tidak akan mau memerdekakan Indonesia tanpa campur tangan PPKI. Maka mereka berencana untuk menculik IR Soekarno dan Mohatta ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh bangsa Jepang. Ada apa kalian sore-sore datang ke sini? Bung, Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang. Emangnya ada apa di sana? Maaf, Bung, tapi ini sangat mendesak. Usailah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta. Bantuan, ada apa ini? Bung, Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Kenapa harus ikut kalian ke Rengas Dengklok? Tidak usah banyak bertanya, mari ikut kami. Ada apa ini? Para pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka berunding dengan Soekarno dan Hatta mengenai kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka pun mempersiapkan segala hal untuk kemerdekaan Indonesia. Laksamana Maeda membantu Soekarno dan Hatta serta pemuda lain untuk ikut serta membuat teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Serta ada beberapa pemuda datang untuk menjadi saksi. Selamat. Silakan duduk baik. Selamat sore. Baiklah Bung, sudah waktunya untuk mengisi teks proklamasi. Baiklah saudara-saudara Bung, bagaimana saya memulainya? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini
menyatakan kemerdekaan. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dengan cara sama-sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa, Soekarno-Hatta. Baiklah saudara-saudaraku, apakah kalian setuju? Setuju. Saya ketik naskah ini. Baik. Setelah usai perundingan tentang proklamasi di rumah Laksana Maeda, Soekarno pun pulang ke kediamannya. Kaum yang terjajah oleh bangsa asing. Sekarang saatnya kita berdiri sendiri. Setiap tadi kami sudah membicarakan itu melaksanakan. Saya bukan hanya itu. Ya, sebentar lagi beberapa akan ada proklamasi akan digaungkan. Baiklah, saya kesana. Ya, sama-sama. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Wah. Kami akan Ulang. Ya Allah. Apakah itu kepada Ya, Jenderal. Halalah. Untuk lah. Besti, kehujanan, besti. Takut. kenapa ramai begini? Salah lakukan itu. Apa ini? Kenapa ramai begini? Lihat, hanya Melihat. Apa imbalannya?